Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Harian Salum. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berada di rumah maupun dalam perjalanan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya Sintua Tati Rida Hasibuan Boru Samosir dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Pendeta Robert Sontar Pandiangan MTH dari HKBP Kernolong Resort Jakarta. Baiklah, kita akan mulai dengan doa pembuka yang dibawakan oleh pembawa renungan. Marilah kita berdoa. Syukur bagimu ya Allah Maha Agung, pencipta dan pemelihara hidup kami. Di pagi hari ini, di masa perayaan Paskah, sungguh kami berterima kasih sebab kami boleh kembali bergabung di ruang angkasa melalui siaran Radio Pelita Kasih dalam program Embun Pagi yang bekerja sama dengan HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Biarlah melalui program ini ya Allah Bapa, bagaikan embun pagi yang dapat menyegarkan hati ketika kami mau memulai aktivitas serta menggairahkan hati bekerja sepanjang hari ini. Kuduskan kami ya Tuhan melalui Roh-Mu bersama dengan semua operator serta peralatan Radio Pelita Kasih ini menjadi saluran firman dan kehendak-Mu untuk menjangkau hati semua pendengar di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 3 dimulai ayat 24 hingga ayat 26. Kitab Kisah Para Rasul pasal 3 dimulai dari ayat 24 hingga ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika Ia berfirman kepada Abraham, "Oleh keturunanmu, semua bangsa di muka bumi akan diberkati." Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hamba-Nya dan mengutusnya kepada kamu supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Hingga demikian pembacaan firman Tuhan. Ayat pembimbing adalah ayat 26. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hamba-Nya dan mengutusnya kepada kamu supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Bapak, Ibu, dan Saudara, sahabat renungan Embun Pagi Radio Pelita Kasih bersama dengan HKBP Kernolong Resort Jakarta yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Raja Gereja. Horas dan selamat Paskah. Pada pagi hari ini, topik renungan kita ialah Ia memberkati dan memimpin kembali dari segala kejahatan. Saudara-saudara, para pendengar program Embun Pagi RPK,
hari ini masih dalam perayaan Paskah. Kebiasaan HKBP, hari ini merupakan ibadah hari kedua Paskah. Di pedesaan biasanya dilaksanakan ibadah di pagi atau siang hari, tetapi di perkotaan dilaksanakan pada sore atau malam hari karena kesibukan bekerja di kantor ataupun di pasar. Karena itu, jangan lupa ibadah Paskah hari ini di masing-masing tempat untuk merayakannya. Sobat Embun Pagi RPK yang dikasihi Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian. Pada awal pertumbuhan gereja, tentu kita ingat orang Yahudi yang percaya kepada Kristus masih bingung tentang Yesus yang mati, bangkit, dan naik ke sorga. Kebingungan itu berkaitan dengan untuk apa dia mati dan bangkit, bahkan naik lagi ke sorga. Dia bangkit dan naik ke sorga, dan kami berada di dunia. Apa hubungannya? Kira-kira demikian inti kebingungan itu. Namun berkat pesan Yesus sebelum dia mengalami penderitaan, di mana semua murid-murid mendengarkan bahwa Yesus pergi meninggalkan dunia ini adalah untuk kepentingan bagi murid yang ditinggalkannya. Demikian dicatat Yohanes 14 ayat 1-2. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Karena itu jelas kepergian Yesus ke sorga adalah untuk kepentingan orang percaya kepadanya. Dan ini tentu diingat oleh Rasul Petrus, sehingga dia meneguhkan hati para pengikut baru. Atas hal itulah Petrus menjelaskan bahwa kuasa, karya daripada Yesus yang melampaui semua nabi dan penggenapan nubuatan para nabi itu bukanlah untuk siapa-siapa, melainkan adalah untuk umat Tuhan, yaitu para pengikut Kristus. Orang Yahudi yang sudah biasa mendengar nubuatan tentang Mesias, dengan kini telah digenapi di dalam Yesus Kristus. Dengan penjelasan itu, tentu mereka akan dikuatkan untuk mengikut Kristus Yesus. Kemudian diteguhkan lagi, bahwa jika Israel bersedia menerima dan mentaatinya, maka Tuhan akan memberkati seluruh bangsa-bangsa seperti yang telah dinubuatkan, bahwa melalui keturunan Abraham, seluruh bangsa di bumi akan mendapat berkat. Kristuslah keturunan Abraham yang dimaksud. Melalui Kristus dan pemberitaan dari Israel, yaitu anak Abraham, berita Injil disebar dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jika Israel menerima, maka untuk Israel lah sang juru selamat itu. Dan melalui Israel, dia akan menjadi juru selamat bagi orang-orang percaya di seluruh penjuru bumi. Kesediaan menerima dan menaati Kristus itu akan memimpin mereka kembali dari jalan kejahatannya. Jika selama ini mereka menolak Allah, bahkan menolak Yesus Kristus selagi masih hidup di dunia, tentu hidup mereka akan sia-sia. Namun dengan kesediaan mereka menerima Yesus sebagai Kristus dan menaatinya, maka kehidupannya akan diubahkan. Mereka akan dibawa keluar dari kejahatannya itu. Dan yang tidak bisa dilupakan, bahwa dengan kesetiaan mereka mengikut Kristus akan membukakan pintu keselamatan ke seluruh bangsa-bangsa. Perubahan hidup setiap orang, dari orang yang menolak Kristus tadinya, kini menjadi pengikut setianya, akan mempunyai efek baik kepada orang lain di sekitarnya. Dengan perubahan itu, orang lain akan tergerak hatinya untuk mengikut Yesus. Dan hal seperti ini sering terjadi di sekitar kita. Ketika kita berteguh hati di dalam Kristus, memiliki integritas dan etos kerja Kristiani,
lalu orang lain menjadi tertarik mengikut. Mereka akan mencari tahu apa yang membuat kita punya integritas hidup yang baik. Mengapa seorang Kristen bisa teguh kuat menahan derita, tidak tergoda kepada godaan manis dunia? Dengan ketertarikan seperti itu, akan membuka jalan baginya untuk mengenal Yesus Kristus, hingga menerima Dia menjadi juru selamatnya. Karena itu, sobat renungan embun pagi RPK, kita perlu melihat diri kita. Adakah selama ini kehidupan dan perilaku kita dalam sikap menolak dan menjauhi, bahkan menyakiti Yesus? Periksalah dengan baik sikap-sikap yang bertentangan dengan kehendak, karya, dan perlakuan Tuhan Yesus. Tidak boleh dilupakan. Periksa juga bagaimana sikapmu tentang pemberitaan Injil kepada orang lain. Sebab Tuhan menghendaki setiap orang harus aktif menyampaikannya kepada orang lain. Kabar baik pada pagi hari ini untuk kita semua, bagi yang bersedia menerima dan taat kepada Yesus, akan diberkati dan dibawa keluar dari kejahatannya. Dibawa keluar, tidak dibiarkan atau malah ditambahi beban. Ingatlah, begitu indah kehidupan di dalam tuntunan Tuhan kembali ke jalan yang benar. Amin, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kuatkan hati kami menerima dan menaati-Mu, ya Tuhan Yesus, agar hidup dalam jalan yang benar dan bahagia. Berkati aktivitas kami seharian ini. Dengarlah juga permohonan pribadi para pendengar renungan embun pagi ini, walaupun mereka tidak langsung suarakan. Berkati manajemen dan karyawan RPK, serta semua programnya membawa kemuliaan bagi-Mu. Amin. Haleluya.
Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dengar sejenak beberapa informasi berikut ini. Bila ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Pendeta Robert Sontar Pandiangan MTH di nomor HP 0813 7703 7714. Jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di kanal YouTube HKBP Kernolong. Dan di kanal yang sama tersedia renungan setiap malam mulai pukul 20.00 WIB. Serta bagi yang butuh renungan Salom pada pagi hari, dapat menghubungi Sintua Hot Matiur Tampu Bolon, Boru Manurung di nomor HP 0878 7547 8383. Renungan Harian Salum. Renungan Harian Salum ditulis para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Untuk saat ini didistribusikan melalui online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna dengan kapasitas 350 orang. Bisa menjadi 100 kursi, 150 kursi, atau 200 kursi. Bagi yang membutuhkan, dapat menghubungi Ibu Sinurat di nomor telepon 02139 09785 atau nomor HP 0813 8614 2835. Yang kedua, Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Rosmala Buru Situmorang di nomor HP 0821 1470 7797. Jam ibadah dan gembala. Ibadah dilakukan 5 kali. 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7.00 WIB. 2. Ibadah remaja pukul 7.00 WIB. 3. Ibadah umum pertama pukul 7.00 WIB berbahasa Indonesia. 4. Ibadah umum yang kedua pukul 9.30 WIB berbahasa Batak. 5. Ibadah umum pukul 18.00 WIB berbahasa Indonesia. Keenam, ada ibadah week yaitu hari Selasa dan hari Rabu pukul 19.00 WIB. Digembalakan. HKBP Kernolong saat ini digembalakan oleh 1. Pendeta Robert Sontar Pandiangan MTH, 2. Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul STH, 3. Bibel Pro Juliani Tarihoran, dan bersama 24 orang sintua dan 8 orang calon sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan, dapat menghubungi Sintua Hot Matiur Tampu Bolon Boru Manurung di nomor HP 0878 7547 8383. Segenap pengurus Renungan Harian Salum menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kami juga menghimbau kepada seluruh pendengar Radio Pelita Kasih agar senantiasa melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin. Horas.